Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul di malam hari ini dalam rangka melaksanakan solat maghrib berjamaah. Semoga solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita juga berkumpul dalam rangka untuk membaca ayat-ayat yang berkaitan tentang tauhid dan juga hadis-hadis Nabi yang mengingatkan kita terhadap tujuan utama kita diciptakan di alam semesta ini, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk dalam muqaddimah dan insyaallah pada malam hari ini kita masuk dalam bab yang pertama ya, yang dibuka oleh penulisnya Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini ayat yang sangat agung dalam surat Az-Zariyat yang mengingatkan kita bahwasanya tujuan kita diciptakan di alam semesta ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia dan juga jin, dua-duanya diperintahkan oleh Allah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita adalah mukallaf, diberi beban oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, demikian juga ada makhluk yang lain, jin, yang juga diberi beban oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jika manusia membangkang akan dimasukkan dalam neraka jahanam dan jika baik akan dimasukkan dalam surga, demikian juga jin. Jin jika membangkang juga dimasukkan dalam neraka jahanam dan jika baik dimasukkan dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall." Sungguh kami telah penuhi neraka jahanam dengan banyak manusia dan banyak jin. Ini ada manusia masuk neraka, jin juga ada yang masuk neraka. Mereka memiliki hati namun tidak mereka gunakan untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata, tidak mereka gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Dan mereka punya pendengaran dan mereka tidak gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Kata Allah, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Kenapa? Manusia dan jin dimuliakan untuk beribadah kepada Allah. Adapun hewan ghairu mukallaf, hewan tidak disuruh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala manusia dan jin keluar daripada jalurnya, lupa untuk beribadah kepada Allah, maka hakikatnya seperti hewan. Bahkan kata Allah, balhum adall, lebih sesat daripada hewan. Oleh karenanya orang-orang kafir ya di hari kiamat kelak tatkala melihat sebagian hewan dikisos, Allah akan menegakkan kisos pada hari kiamat kelak. Bahkan kata Allah, la tu'addannal huququ ila ahliha. Sungguhnya hak-hak akan dikembalikan kepada pemiliknya. Tidak ada hak yang akan tersia-siakan, akan dikembalikan kepada haknya. Sampai-sampai kambing yang bertanduk akan dikisos dari kambing yang tidak bertanduk. Kenapa? Waktu di dunia kambing yang bertanduk menzalimi yang tidak bertanduk. Namun setelah dikisos, hewan-hewan tersebut akan dirubah menjadi tanah, tidak berlanjut. Maka orang-orang kafir yang sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata, yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Coba saya dahulu hanyalah tanah. Ya, selesai urusan. Bermaksiat di dunia tidak ada kelanjutannya. Namun tidak. Ya, manusia dan jin ya ditugaskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka membangkang akan masuk neraka jahanam, kalau mereka bertakwa akan masuk surga. Oleh karenanya dalam ayat-ayat dijelaskan bagaimana jin ya mereka juga ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Seperti dalam surat Al-Jin Allah berfirman menceritakan tentang perkataan para jin. Wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Adapun jin-jin yang membangkang maka mereka akan menjadi bara api di neraka jahanam. Kemudian kata Allah, wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Seandainya mereka jin-jin itu istiqamah di atas jalan yang benar, maka mereka akan diberikan
harta atau rezeki yang berlimpah ruah. Ternyata jin kalau baik, kalau bertakwa juga diberi rezeki di dunia. Ya, sebelum dapat rezeki di akhirat, apalagi manusia. Jin saja kata Allah, wa allaw istaqamu ala thariqah, seandainya mereka istiqamah jin-jin tersebut, kami akan berikan rezeki bagi mereka di dunia. Ya. Oleh karenanya, sebagaimana manusia tatkala diberi beban untuk beriman kepada Allah, maka muncullah bermacam-macam model mereka. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman, ada yang Islam, ada yang Nasrani, ada yang Yahudi, ya, ada yang Sunni, ada yang Syi'i, ada yang Sufi, ada yang Wahabi, ada yang demikian juga jin-jin juga demikian. Oleh karenanya kata para jin, wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik. Di antara kami ada yang saleh dan ada yang tidak saleh. Kunna tara'iqa qidada. Kami ini bermacam-macam modelnya. Dan Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan riwayat dari Al-A'mash, seorang perawi hadis yang terkenal, perawi hadis yang thiqah. Dia pernah bertemu dengan jin dan dia bertanya kepada para jin. Kata Al-A'mash, "Faman rafidhatu fikum?" Bagaimana jin-jin Rafidah di sisi kalian? Ya. Kata jin ini mungkin jin Salafi. Kata dia, syarruna, paling kacau katanya. Paling apa? Paling buruk jin-jin apa? Rafidah. Jadi jin-jin juga bermacam-macam ya, beraliran-aliran, beragama-agama sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus sadar bahwasanya tujuan kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus usahakan seluruh kegiatan kita bernilai ibadah. Ya, bagaimana caranya? Caranya kita jangan sampai putuskan niat kita. Niat kita harus terus berlanjut kepada Allah. Contohnya, seorang tatkala makan dia berniat, saya makan untuk bisa kuat ibadah ya. Seorang tatkala tidur dia harus berniat, saya istirahat supaya kuat bisa bangun salat malam atau saya bisa beribadah. Kalau dia bekerja mencari nafkah, dia lanjutkan, saya mencari nafkah untuk anak istri saya karena Allah perintahkan saya harus bertanggung jawab kepada anak istri saya. Kalau dia bekerja ke luar negeri, saya ingin dapat harta supaya saya bisa beli hadiah kepada orang tua saya karena Allah menyuruh saya untuk berbakti kepada orang tua. Tatkala niatnya tidak terputus, senantiasa bersambung, maka seluruh keringat yang tercucurkan dari badannya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang berusaha menghadirkan niat. Ya, kalau berbeda antara orang menghadirkan niat dengan tidak menghadirkan niat. Kata Nabi SAW, lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta luqmata taj'alu fi imra'atik. Tidaklah kau berinfak apa saja dengan kau berharap wajah Allah kecuali kau dapat pahala. Sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu juga dapat pahala dengan syarat kau niatkan untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ayat yang agung ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini membantah perkataan orang-orang liberal, orang-orang pluralisme yang mereka menyatakan semua agama sama, yang mereka menyatakan semua agama mengantarkan penganutnya kepada surga. Yang penting orang tersebut berakhlak mulia, yang penting baik. Dan ini terucap dari mulut-mulut mereka dalam tulisan-tulisan mereka. Kata mereka, kita tidak peduli apakah seorang beragama Yahudi, beragama Nasrani, beragama Hindu, beragama Buddha, atau beragama Konghucu, atau beragama yang lain, yang penting akhlaknya mulia, maka dia akan masuk surga. Karena tujuan agama hanyalah sarana yang mengantarkan kepada akhlak yang mulia. Ini tidak benar. Agama diturunkan oleh Allah untuk mengatur bagaimana yang paling utama, bagaimana hubungan hamba terhadap Tuhan. Bahwasanya dia harus tunduk dan harus beribadah hanya kepada siapa? Kepada Tuhan. Masalah akhlak yang penting. Masalah akhlak perkara yang penting, tapi dia bukan perkara yang primer. Yang paling utama adalah bagaimana Anda seorang makhluk mengakui punya Tuhan. Mana buktinya Anda sebagai Tuhan? Anda sebagai hamba Tuhan. Buktinya Anda beribadah kepada Tuhan tersebut dan Anda tidak beribadah kepada makhluk yang lain. Oleh karenanya meskipun seorang berakhlak sangat mulia, sangat baik, sangat dermawan, tetapi kalau ternyata dia berbuat kesyirikan, beribadah kepada semua makhluk, maka tidak bernilai amalannya sama sekali. Kata Allah, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami akan nampakkan amalan mereka, Allah perlihatkan, ini pahala kebaikan, ini pahala menyambung silaturahmi, ini pahala dermawan, memberi makan kepada fakir miskin. Tapi kata Allah, faja'alnahu haba'an manthura. Kami jadikan seperti debu yang berterbangan. Kenapa? Sering ada syubhat di kalangan orang awam yang dihembuskan oleh orang-orang liberal. Kata mereka, saya pernah ditanya, berapa kali ditanya, Ustadz, masa Bunda Teresa yang begitu baik? Saya nggak tahu Bunda Teresa siapa ya. Saya nggak kenal juga ya, nggak pernah kenalan, nggak punya juga nomor teleponnya ya. Jadi tanya, masa Bunda Teresa yang begitu baik Ustadz, suka baik sama orang, ramah kemanusiaan, banyak amal kebaikannya ya, kemudian masuk neraka? Saya bilang kalau musyrik masuk neraka mau baik kayak apapun.
Mana lebih baik, lebih hebat, Bunda Teresa atau Abu Thalib? Siapa yang punya jasa besar terhadap Islam? Bunda Teresa atau Abu Thalib? Abu Thalib lebih hebat jasanya. Abu Thalib, ya. Waktu Nabi SAW yatim, siapa yang pelihara? Ya, Abu Thalib melihara anak yatim. Anak yatimnya itu Muhammad SAW. Kata Rasulullah SAW, ana wa kafilul yatim kahatain. Saya dan pengurus anak yatim seperti dua jemari ini di surga. Bagaimana lagi anak yatimnya ternyata Muhammad bin Abdullah SAW. Jasanya luar biasa. Melihara Nabi sampai Nabi menjadi besar, sampai menjadi orang yang bisa berdakwah. Abu Thalib. Kemudian tatkala Rasulullah SAW menyerukan bahwasanya dia seorang Nabi, berdakwah kepada tauhid, kepada Islam, Abu Thalib pasang badan, tidak ada yang berani mengganggu Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW bebas berdakwah tatkala di Mekah selama Abu Thalib masih hidup. Kapan mulai penyiksaan semakin kuat? Tatkala Abu Thalib meninggal dunia. Jasanya terhadap Islam, pasang badan, bahkan dia mengakui kebenaran Nabi Muhammad SAW. Cuma dia tidak mau beriman. Dia berkata, "Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina, laulal malamatu wa hadharu masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina." Kata dia, sungguh saya telah tahu agamanya Muhammad adalah agama yang terbaik di antara agama-agama manusia yang ada. Kalau bukan karena saya takut tercela, takut dicela, takut dimaki-maki, maka kau akan dapati aku meluk agama tersebut. Nabi tidak mau. Kenapa? Karena dia tidak mau meninggalkan tradisinya. Waktu Abu Thalib sakit, Rasulullah SAW datang, jenguk Abu Thalib. Rasulullah SAW berkata, "Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang aku akan bela engkau di akhirat, di depan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata bukan cuma Nabi yang jenguk Abu Thalib. Abu Jahal juga lagi jenguk siapa? Abu Thalib. Abu Jahal berkata, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Thalib, kau benci dengan agama bapakmu? Abu Thalib akhirnya tidak mau beriman. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "La astaghfiranna laka ma lam unha anka." Saya akan mohon ampunan bagi engkau Abu Thalib selama aku tidak dilarang. Allah tegur Nabi SAW, "Innaka la tahdi man ahbabta." Kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Rasulullah SAW cinta kepada Abu Thalib. Allah yang bilang. Allah yang bilang Nabi cinta kepada Abu Thalib. Kenapa? Abu Thalib baik. Jasanya sama Islam luar biasa. Jasanya kepada Nabi Muhammad SAW luar biasa. Pasang badan, rela mati membela ponakannya yang sangat dia cintai. Kenapa? Karena Abu Thalib dan bapaknya Nabi Abdullah saudara kandung. Ada 3 orang yang saudara kandung, Abdullah, Abu Thalib sama yang lainnya. Sedangkan paman-paman Nabi yang lain dari ibu yang lain. Oleh karenanya Abu Thalib sangat sayang kepada Rasulullah SAW. Tapi tidak bermanfaat kebaikannya, tidak bermanfaat. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar." Kalau bukan saya di neraka yang paling bawah. Tapi dia di neraka yang atas. Tatkala telapak kakinya terkena bara api, yaghli biha dimaguh, maka otaknya mendidih. Itu adalah nerakanya siapa? Abu Thalib. Ya. Rasulullah SAW ditegur. Ya. Maka lin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak pantas sebagai seorang nabi dan orang beriman untuk mohon ampunan bagi orang-orang musyrikin meskipun karib kerabat. Taib, Abu Thalib orang yang baik masuk neraka jahanam. Kemudian lagi Rasulullah SAW sebutkan tentang Amr bin Luhai al-Khuzai. Amr bin Luhai al-Khuzai pimpinan orang-orang Mekah tatkala itu dari Bani Khuza'ah. Dan dia orang yang sangat dermawan. Ibnu Katsir rahimahullah sebutkan dalam Al-Bidayah wan Nihayah bagaimana baiknya Amr bin Luhai al-Khuzai. Ya, sampai dia memberi banyak sumbangan kepada jamaah haji. Kan orang musyrikin dahulu mereka juga berhaji. Sampai disebut Ibnu Katsir, dia menyembelih ribuan onta untuk dibagi-bagikan kepada jemaah haji. Dibagi-bagikan kepada jemaah haji. Meskipun demikian kata Nabi dia di neraka jahanam, ya, dan seterusnya, ya. Oleh karenanya baik saja tidak cukup. Yang paling utama adalah bagaimana hubungan seorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Makanya kalau ada orang berbuat kesyirikan, maka orang tersebut telah melakukan dosa yang sangat besar. Ya. Kenapa? Karena segala kebaikan Allah yang berikan, Tuhan yang berikan, kemudian dia menyembah kepada makhluk seperti dia. Kata Nabi SAW waktu ditanya, "Ayu dzambi a'zam?" Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Kata Rasulullah SAW, "Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Engkau mengambil tandingan sekutu bagi Allah padahal Allah yang ciptakan kamu. Ini bentuk kurang ajar yang paling kurang ajar. Tuhan yang ciptakan engkau, Tuhan yang berikan kau kecerdasan, Tuhan yang berikan kau pendengaran, penglihatan dan seterusnya. Rezeki, lantas kau beribadah kepada makhluk seperti engkau sendiri, maka ini dosa yang tidak akan dimaafkan. Saya sering kasih logika, ya. Kalau Anda punya anak tersebut lahir dari rahim istri Anda, kemudian Anda kasih biaya. Dari kecil setengah mati kita cari nafkah buat anak kita, kemudian kita sekolahkan, duit keluar banyak, kemudian masuk di universitas, keluar banyak, duit banyak biaya. Sampai dia menjadi orang, sudah jadi orang berhasil, kemudian dia berbakti kepada ayah yang lain. Kira-kira gimana?
Ya, kita jengkel, ini kurang ajar. Dia berbakti kepada ibu yang lain, istri kita pasti jengkel. Ya, dia tidak berbakti kepada kita. Atau sederhananya lagi, Anda nikah sama seorang wanita, kemudian Anda bayar maharnya mahal. Kemudian wanita tersebut ternyata agak gemuk. Lantas Anda bilang, udah masuk perawatan biar cantik, biaya keluar ya, sedot lemak dan macam-macamnya. Setelah seksi kemudian dicium sama laki-laki lain. Gimana kira-kira? Gimana? Ini enggak benar seperti ini. Ya, enggak benar, tidak tahu berbalas budi, tidak tahu berbakti kepada pencipta, ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Anda beribadah kepada yang lain. Tanyakan kepada orang-orang liberal tersebut, orang-orang pluralisme tersebut. Kalau ada orang ateis akhlaknya baik, masuk surga atau tidak? Tanya. Ada orang ateis tidak percaya sama Tuhan, tidak percaya sama adanya Tuhan, tidak percaya sama malaikat, tidak percaya kepada semua yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Kemudian kalau dia baik, ramah sama tetangga, suka membantu orang miskin, ya, tidak pernah ganggu orang lain, masuk surga atau tidak? Bukan antum yang jawab. Saya suruh tanya sama orang-orang liberal. Menurut kaidah mereka dia masuk surga atau tidak? Masuk surga. Menurut kaidah mereka ini ateis yang tidak percaya sama Tuhan, akhlaknya baik karena agama cuma sarana. Harusnya menurut kaidah mereka orang ateis ini masuk apa? Masuk surga. Tapi aneh, kita masukkan dia ke dalam surga sementara dia tidak beriman sama surga. Dia tidak percaya ada surga, kok ente masukkan surga? Tapi hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi paling utama dalam kehidupan ini bagaimana kita bisa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Akhlak masalah penting namun dia sekunder bukan primer. Percuma segala ibadah, mau sedekah, mau baik apapun kalau tidak dibangun di atas pondasi yang benar, tidak dibangun di atas tauhid, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dalam kitab Tauhid, yaitu firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 36. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus bagi setiap umat seorang rasul yang menyeru kepada umatnya, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Ya, jauhilah sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang sangat tegas bahwasanya tatkala Allah menciptakan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah, maka di antara rahmat Allah, kasih sayang kepada Allah kepada manusia, Allah utus para rasul untuk mengingatkan hal ini. Bahwasanya kalian itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah semata dan jauhilah segala bentuk kesyirikan. Jauhilah tagut-tagut yang ada, ya. Tagut adalah kullu ma ubida min dunillah, semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, wa huwa radin, dan dia ridha dengan penyembahan tersebut. Adapun kalau dia tidak ridha seperti nabi-nabi yang disembah, seperti Nabi Isa disembah, maka Nabi Isa bukan tagut, ya. Dia bukan tagut karena dia tidak ridha untuk disembah. Demikian juga sebagian wali-wali Allah disembah, mereka bukan tagut, ya. Tapi orang-orang inilah yang menogutkan mereka. Orang-orang inilah yang menogutkan, menjadikan mereka sebagai tagut. Namun hakikatnya mereka bukan tagut, ya. Dan inilah tugas para nabi. Ingat, ini dalil bahwasanya seluruh nabi tugas utamanya ini. Tugas utamanya adalah menyeru manusia kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan bagaimanapun kondisi nabi tersebut. Maka tidak benar pernyataan sebagian orang, bahkan termaktub dalam sebagian buku-buku tafsir kontemporer, saya baca sendiri, yang mengatakan bahwasanya, ya, perkara utama yang menjadi poin pembahasan para nabi adalah bagaimana bisa menegakkan khilafah Islamiyah. Khilafah al-ilahiyah, khilafah Islamiyah. Kita katakan setiap muslim rindu untuk punya khilafah. Setiap muslim rindu untuk punya pemerintahan yang islami 100%. Setiap muslim rindu. Tapi itu bukan yang utama. Jangan anda katakan seluruh nabi menyuruh kepada hal tersebut. Karena Allah mengatakan setiap nabi menyeru kepada bertauhidlah dan tinggalkan apa? Kesyirikan. Karena tidak semua kondisi orang bisa menyeru kepada kekuasaan. Dan banyak nabi-nabi yang tidak berbicara tentang hal tersebut. Saya contohkan. Nabi Ibrahim alaihissalam waktu ketemu Raja Namrud, apa yang dia bicarakan? Dia bicarakan tentang tauhid. Dia katakan kau bukan Tuhan. Dia tidak mengatakan wahai Namrud minggir kau, saya yang jadi raja. Enggak, dia enggak ngomong begitu. Waktu Fir'aun didatangi oleh Musa, apa Allah mengatakan wahai Musa suruh Fir'aun turun kau yang jadi raja? Tidak. Dia mengatakan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau bukan Tuhan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka serukan adalah tauhid. Demikian juga nabi-nabi yang lainnya, ya. Baik Nabi Saleh, baik Nabi Hud, ya.
Mereka berbicara tentang tauhid. Ini pokok pembahasan mereka. Kalau Allah berikan anugerah setelah itu kekhalifahan, maka ini yang terbaik. Tapi jangan sebaliknya, seorang berbicara tentang khilafah, kemudian masalah tauhid tidak dibahas. Kemudian masalah kesyirikan dibiarkan. Tauhid dijadikan tumbal demi untuk mencari kekhilafahan, enggak benar. Apalagi kemudian ada yang menyeru sebaiknya kita punya khilafah seperti Khomeini, ngawur seperti itu. Ya, ini dari mana? Rasulullah SAW, para nabi tidak demikian. Allah telah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyeru anibudullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah saja dan jauhilah apa? Taghut, ya. Ya, maka itu yang mereka serukan. Bahkan sebagian mereka tatkala tidak bisa berhadapan dengan pemerintah yang kafir tatkala itu, maka sebagian orang-orang soleh tersebut harus pergi. Contohnya Nabi Musa alaihissalam, akhirnya Allah suruh pergi. Kemudian dikejar oleh Fir'aun, ini tenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim berkata, "Inni muhajirun ila Rabbi." Dia pergi meninggalkan kaumnya. Ya. Tidak bisa dia terus di situ. Tidak bisa mengalahkan mereka. Kemudian misalnya Ashabul Kahfi waktu mendakwahi raja dan pengikutnya, akhirnya mereka diancam untuk dibunuh, maka mereka kabur ke Goa Al-Kahfi untuk bersembunyi. Akhirnya Allah selamatkan mereka. Semuanya berbicara tentang apa? Tentang tauhid, tentang tauhid. Maka kita katakan setiap kita rindu akan kekhilafahan, tetapi jangan jadikan itu perkara yang primer sehingga terkadang pembahasan masalah tauhid tidak kita bahas. Bahkan kita jangan bicara masalah tauhid, jangan, enggak benar ya, akhir. Ya, ente punya kekuasaan atau tidak, kalau ente mati di atas tauhid, surga. Ya. Nabi Isa alaihissalam ya dikuasai oleh Romawi tatkala dia tidak berbicara tentang kekuasaan, dia berbicara tentang kesyirikan waktu itu. Dia tidak berbicara tentang kekuasaan, dia berbicara tentang bagaimana akidah yang benar, ya. Itu yang harus kita bahas. Kalau ada Allah berikan anugerah kekuasaan, alhamdulillah, tapi jangan dibalik, ya. Kekuasaan yang paling utama, kemudian akidah menjadi tumbal. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan ayat berikutnya, ayat yang ketiga. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tuhanmu ya memerintahkan ya agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah ya, inilah makna dari la ilaha illallah. Nanti ada pembahasan khusus. Tapi makna la ilaha illallah adalah menggabungkan antara pengisbatan penetapan dan penafian peniadaan. Tidak ada kecuali, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Berarti sembahan selain Allah dinafikan. Sama. U'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah saja penetapan, jauhilah taghut penafian. Contohnya, Allah ta'budu illa iyyah. Allah menetapkan sembahlah Allah saja, selainnya tidak boleh. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu dengan sebakti-baktinya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengerti bahasa Arab, dia akan tahu bahwasanya wa bil walidaini ihsana, ihsanan di situ i'rabnya adalah maf'ul mutlaq. Takdirnya wa ahsinu bil walidaini ihsana. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, bukan hanya sekedar berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Itu terjemahan yang kurang pas. Yang benar ada penekanan, karena maf'ul mutlaq di sini ihsanan didatangkan untuk penekanan, ya. Kalau saya mengatakan darabtu Muhammadan, saya pukul Muhammad. Tapi kalau saya datangkan maf'ul mutlaq, darabtu Muhammadan darban, saya pukul dia sungguh-sungguh. Saya habisi dia. Ada dorban, ada tambahan penekanan. Saya pukul dia dengan sungguh-sungguh pukulan. Sama. Wa ahsinu bil walidaini ihsana. Berbaktilah engkau kepada kedua orang tuamu dengan sebakti-baktinya. Allah tidak menyuruh anda untuk hanya sekedar berbakti, tapi Allah menyuruh anda untuk berbakti dengan sebakti-baktinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah itu, imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin. Kalau salah seorang dari keduanya atau dua-duanya telah mencapai masa jompo, masa tua. Orang tua kalau masih kuat, dia terkadang tidak malu untuk minta sama anaknya. Bahkan kita dapati banyak orang tua ingin memberikan kepada anak-anaknya, meskipun dia sudah tua. Tetapi Allah ingatkan justru, ya, berbakti sangat dibutuhkan tatkala orang tua sudah tidak bisa apa-apa, sudah jompo, sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Itu saatnya anda berbakti kepada kedua orang tua. Kata Allah, indaka, di sisimu. Dan ini faedah disebutkan oleh sebagian ahli tafsir. Kata Allah, tatkala orang tuamu salah satunya atau kedua-duanya berada di sisimu dan sudah tua.
Ini ada keutamaan agar orang tua tinggal bersama kita. Jangan tinggal, kalau usahakan jangan tinggal sama kakak kita, jangan tinggal sama adik kita, tapi tinggal sama kita. Karena inilah pintu surga kita bawa ke rumah. Kecuali kalau orang tua tidak mau dengan pertimbangan yang dia kehendaki, tapi kita buka pintu. Kita berharap orang tua tinggal bersama kita. Ya akhi, saya baca terkadang sebagian cerita disebut oleh para masyayikh di Arab Saudi, bagaimana anak-anak sampai ribut gara-gara rebutan orang tua harus tinggal sama dia. Ya, harus tinggal sama dia. Karena mereka tahu ini pintu surga, dia mau masuk dalam rumah. Ya. Oleh karena seorang berusaha untuk tinggal bersama orang tuanya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala taqul lahuma uffin." Janganlah berkata kepada kedua orang tua. Uff dalam bahasa Arab adalah kalimatun tadullu ala tadajjur, suatu ucapan yang menunjukkan kejengkelan. Sebagian ahli tafsir mengatakan kalimat yang menunjukkan kejengkelan yang paling ringan adalah atau uff. Kalau ada kalimat yang lebih ringan yang menunjukkan kejengkelan daripada uff, maka Allah akan datangkan sebutkan dalam Al-Quran. Namun tidak ada. Artinya seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, jangan kau menunjukkan kejengkelan sama sekali, meskipun hanya sekedar berkata apa? Uff. Oleh karena sebagian ulama mengatakan namanya durhaka adalah menunjukkan kejengkelan kepada orang tua. Itu bentuk durhaka. Itu bentuk apa? Durhaka. Sebagian mereka mengatakan di antaranya kau memandang dengan pandangan sinis kepada orang tua, itu durhaka kepada orang tua. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat rahmat Allah Subhanahu wa taala, seorang harus cerdas dan dia tahu bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah di antaranya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Sampai-sampai Allah gandengkan hak tauhid dengan hak kedua orang tua. Dan ini banyak dalam ayat. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Kalian akan kembali kepadaku. Allah gandengkan ya dalam banyak ayat bagaimana hak tauhid dengan hak kedua orang tua. Maka saya katakan kalau Anda ingin tahu bagaimana Anda mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tingkat tauhid Anda, bagaimana lihat Anda terhadap kedua orang tua. Kalau Anda benar-benar berbakti kepada orang tua, berarti Anda mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah melarang kita untuk berkata uff, menunjukkan kejengkelan kepada kedua orang tua. Wala tanharhuma, dan janganlah bentak keduanya, wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkanlah kata-kata yang mulia kepada mereka berdua. Wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah, rendahkanlah kesombonganmu, tanganmu rendahkanlah sebagai bentuk rahmat kepada kedua orang tua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan berdoalah kepada Allah, ya Rabbku, rahmatilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka berdua telah merawatku tatkala masih kecil. Oleh karenanya para hadirin, kalau kita lihat bagaimana athar salaf, para salaf dahulu mereka sangat berbakti kepada kedua orang tua mereka, sangat berbakti kepada orang tua mereka, dan mereka sangat tawadhu di hadapan kedua orang tua mereka. Contoh sederhana, Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Al-Imam Abu Hanifah orang yang paling faqih di zaman dia. Dan di kampung dia ada seorang namanya Zur'ah. Zur'ah ini wa'idh, qas, suka memberi cerita di masjid, memberikan nasihat karena ada orang pintar kasih nasihat tapi ternyata tidak pintar pintar cerita tapi secara dalil dia tidak faqih, dia tidak pakar bidang agama, tapi kalau kasih nasihat pintar. Ini sudah ada sejak dulu. Di zaman Imam Abu Hanifah ada seorang namanya Zur'ah di masjid, pintar kasih nasihat. Kemudian ibunya Imam Abu Hanifah punya suatu permasalahan. Kemudian dia ingin tahu jawaban permasalahan tersebut. Al-Imam Abu Hanifah sudah kasih jawaban, saya tidak mau dengar dari kamu. Saya mau dengar dari orang itu. Padahal orang itu dibandingkan Abu Hanifah jauh sekali, enggak ada apa? Enggak bisa dibandingkan Jadi sebagian kata orang, azhadun nasi fil alim ahluhu. Orang yang paling kurang menghargai seorang alim keluarganya sendiri. Bisa jadi seorang ustadz, masya Allah, orang datang berebut-rebutan, di rumah dia diomel-omelin sama. Ini bukan pengalaman pribadi pengalaman bersama Bisa jadi seorang bos di luar, orang hormat sama dia, di rumah dijewer sama istrinya, bisa jadi. Oleh karenanya keluarganya, entah ibunya, entah kakaknya, entah adiknya kurang hormat sama dia. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah taala orang sangat alim, ibunya tidak ngerti dia ini sangat alim. Ibunya enggak mau dengar fatwa dia, saya mau dengar fatwa dari Zur'ah. Akhirnya Imam Abu Hanifah bawa dengan begitu tawadhu'nya, datang bersama ibunya, duduk di majelis Zur'ah tadi. Bayangkan ente datang, ente ilmunya tinggi, datang kepada orang yang ceramahnya enggak tahu ceramah apa, tapi demi ibunya. Kemudian dia bilang, wahai fulan, ibuku punya masalah.
pertanyaan. Dia ingin bertanya kepada engkau. Kau kan lebih faqih daripada saya, kata Zur'ah. Nah, terus, tapi dia enggak mau dengar saya, dia maunya dengar engkau. Apa permasalahannya? Soalnya begini. Kalau gitu Abu Hanifah apa jawabannya ini? Ya itu jawabannya katanya. Akhirnya tawadhu kepada ibunya. Seperti Mansur ibn al-Mu'tamir. Dia lagi datang sama tamunya duduk di rumahnya, tiba-tiba ibunya keluar. Wa kanat faddatan alaihi. Ibunya keras sama dia. Kalau ngomong kasar, padahal dia orang alim. Maka ibunya berteriak, ya. Ya Mansur, yuriduka ibnu Hubairah alal qadha wa fata'ba. Wahai Mansur, Ibnu Hubairah ingin mengangkat kau sebagai qadhi, kau tidak mau, sambil berteriak. Tapi Mansur tidak menjawab sama sekali, dia menundukkan pandangannya dan tidak melihat ibunya. Dia tidak mengatakan, "Ibu, mama enggak tahu masalah gini, Ma. Ini masalah hukum nih, bahaya, Ma. Kalau kita berhukum salah masuk neraka, Ma. Ini bukan urusan mama. Mama sudah masak di dapur." Dia enggak ngomong begitu, ya. Dia tundukkan pandangannya, hormat kepada ibunya. Lihat bagaimana Usama di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, tatkala korma lagi mahal-mahalnya sampai 1000 dirham. 1000 dirham harganya. Tiba-tiba ibunya ingin makan jumar. Jumar adalah bukan jantung korma, tapi ada sesuatu di dalam batang korma. Kalau diambil kormanya rusak sudah. Maka dia pun pergi ke kormanya, dia rusakkan kormanya, dia ambil jumar. Orang-orang bilang sama dia, "Kenapa Anda merusak korma Anda? Sudah tidak bisa berbuah lagi kalau begini, sudah rusak, ditebang. Korma lagi mahal harganya." Kata dia, "Ibu saya ingin makan ini. Kebetulan saya bisa memenuhi permintaannya." Ya, dia khawatir suatu saat ibunya minta, dia tidak bisa memenuhi apa? Permintaan. Dia tidak peduli meskipun harganya 1000 dirham, yang penting ibu saya senang. Kesempatan bagi saya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Lihat Muhammad Ibnul Munkadir. Dia berkata, "Bitu agmizu rijlai ummi wa bata akhi Umar yusalli." Ya. "Fama sarrani anna lailati bilailatihi." Kata dia, saya di malam hari pijit kaki ibu saya, sementara saudara saya salat malam. Tapi kalau suruh tukaran pahala, saya tidak mau. Kenapa? Dia menyenangkan hati ibunya. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, justru kalau orang tua kita di masa tua, di masa jompo, ini kesempatan bagi kita untuk apa? Masuk surga. Seorang harus cerdas, ya, dalam memilah-milih mana yang prioritas, mana yang lebih utama untuk mencari apa? Pahala, ya. Harus pintar. Di antara perkara yang sangat memudahkan kita masuk surga adalah berbakti kepada kedua orang tua. Tapi hadirin, ayat ini yang menjadi perhatian kita adalah bagian awal. Kata Allah, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Allah telah menetapkan kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Beribadahlah kepada Allah dan jangan berbuat syirik sama sekali. Beribadahlah kepada Allah dan jangan berbuat syirik sama sekali. Sama, penetapan dan penafian, selalu demikian. La ilaha illallah, ada penafian, ada penetapan. Ya. U'budullah penetapan, wala tusyriku bihi syai'a, penafian. Itu namanya sangat kuat dalam menetapkan suatu. Tidak ada kecuali. Ini penetapan yang sangat kuat, ya. Sembahlah Allah saja dan jangan berbuat syirik sama sekali. Taib, kita akan berbicara tentang lafal firman Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah berbuat kesyirikan sama sekali. Ada satu kaidah yang dibahas oleh para al-usuliyun, ahli usul fikih, tentang apakah fi'il mengandung masdar, ya. Dan ini ditetapkan oleh sebagian ahli usul, ya. Jadi mereka mengatakan namanya fi'il itu mengandung masdar dan waktu. Seperti doroba. Doroba mengandung dorban, pemukulan, dan waktu lampau, telah memukul. Telah memukul itu suatu kalimat yang menggabungkan pukulan yang dilakukan di masa lalu. Faham? Contohnya yadribu, sedang memukul. Sama, ini kalimat kata kerja yang mengandung pemukulan yang dilakukan sekarang. Ya. Jadi setiap kata kerja memiliki masdar. Masdar tersebut nakirah, pemukulan misalnya. Nah, dalam kaidah usul fikih, kalau ada isim nakirah itu isim, ini yang ngerti bahasa Arab, ya. Yang tidak ngerti bahasa Arab itu sudah menganga aja. Jadi maksudnya setiap kata kerja mengandung isim nakirah. Isim nakirah tanwin. Kalau ma'rifah itu alif lamnya tertentu. Kalau nakirah umum. Nah, isim nakirah yang datang dalam konteks penafian atau konteks syarat memberikan faedah keumuman. Saya ulangi, isim nakirah yang datang dalam konteks syarat atau konteks penafian memberikan faedah keumuman. Contohnya dalam ayat ini, kata Allah,
wala tusyriku bihi syai'a. Wala tusyriku bihi syai'a, di sini ada isim nakirah syai'an. Allah tidak mengatakan wala tusyriku bihi syai'a, ada alif lamnya, enggak, asy-syai'. Allah mengatakan syai'an, ada tanwinnya, paham? Nah, tanwin itu dalam istilah ahli bahasa namanya nakirah. Nah, wala tusyriku bihi syai'an, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, janganlah kalian berbuat kesyirikan dengan mensekutukan Allah dengan apapun. Syai'an sini umum. Apakah kalian mengambil tandingan bagi Allah, mensekutukan Allah dengan nabi, apakah dengan wali, apakah dengan malaikat, apakah dengan batu, apakah dengan jin? Umum, tidak boleh semuanya. Allah tidak boleh dijadikan tandingan baginya. Apapun syai'an. Faham? Ini karena isim nakirah datang dalam larangan, penafian atau syarat. Wala tusyriku itu larangan, tidak boleh. Berarti umum, mencakup, tidak boleh kita mensekutukan Allah dalam bentuk apapun, dengan malaikatkah, dengan jinkah, dengan nabikah, dengan walikah, ya, dengan pohonkah, dengan batukah, dengan mayatkah, dengan apapun tidak boleh. Di sini ada keumuman yang lain juga, karena ada kalimat wala tusyriku. Tadi saya sudah katakan, kalimat tusyriku adalah kalimat fi'il mudhari yang mengandung di dalamnya kesyirikan disertai dengan zaman. Yang kita perhatikan kesyirikan tersebut. Jadi wala tusyriku bihi syai'an mengandung keumuman yang lain, yaitu janganlah kalian berbuat kesyirikan dengan model kesyirikan apapun. Syirik besar, syirik kecil, jimatkah, dukunkah, tidak boleh. Jadi dalam ayat ini wala tusyriku bihi syai'a mengandung dua keumuman. Paham atau tidak? Paham katanya. Saya sudah teriak-teriak, paham katanya. Berarti masih goyang ya, masih goyang. Mau diulang? Waduh. Saya ulangi, ada kaidah, ya makanya belajar bahasa Arab. Ada kaidah dalam usul fikih mengatakan, kalau ada isim nakirah datang dalam konteks penafian, konteks pelarangan, konteks persyaratan, maka dia memberikan faedah keumuman. Lafal tersebut umum, mencakup siapa saja. Contohnya, wala tusyriku bihi syai'a. Kalau kita artikan, jangan kalian mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Sesuatu pun ini umum. Jangan kau sekutukan Allah dengan malaikat, tidak boleh kau nyembah Allah, nyembah malaikat juga. Tidak boleh nyembah Allah, tidak boleh nyembah Nabi. Ya, Nabi Muhammad kah, Nabi Isa kah, apalagi cuma wali, apalagi cuma orang bahlul di dalam kuburan ya. Jangan juga batu, apa enggak boleh. Dukun apalagi enggak boleh. Ini keumuman dari sisi yang dijadikan tandingan bagi Allah. Ada keumuman kedua dalam ayat ini. Wala tusyriku, kalimat tusyriku adalah kalimat fi'il mudhari yang datang dimasukkan oleh la nahiyah, lam larangan, ya. Kemudian dalam fi'il mudhari tersebut ada seakan-akan syirkan, isyrakan. Wala tusyriku isyrakan bihi syai'a. Ada kalimat isyrakan ini juga nakirah sehingga memberikan keumuman juga, artinya janganlah kalian berbuat kesyirikan dengan bentuk syirik apapun. Jadi dua keumuman sekarang. Dalam bentuk syirik apapun, tidak boleh syirik besar, tidak boleh syirik kecil, tidak boleh pakai jimat, tidak boleh apapun, tidak boleh. Kemudian dari keumuman kedua, dari tandingan yang diambil untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi paham? Nah, sekarang agak keras sekarang. Jadi wala tusyriku bi syai'a mengandung dua larangan, keumuman, tidak boleh kita berbuat syirik apapun dalam jenis syirik apapun, dan tidak boleh mengambil tandingan bagi Allah dengan tandingan apapun. Paham? Ini maksud dari wa'budullaha wala tusyriku bi syai'a, sembahlah Allah saja dan jangan campurkan penyembahan kepada Allah dengan syirik apapun. Jangan. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Ini bab 1 harus selesai pokoknya malam ini. Habis isya lanjut ya, Karena kalau enggak selesai, kapan mau selesai ya? Baik. Kita bacakan firman Allah. Kata Allah, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum." Katakanlah wahai Muhammad, kemarilah. Allah suruh Nabi Muhammad panggil orang-orang, kemarilah. Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku akan bacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan kepada kalian. Terkadang perlu kita jangan cuma menjelaskan yang halal-halal saja, yang haram-haram juga disuruh. Dan Allah suruh Nabi panggil mereka, sini. Saya mau baca yang Allah haramkan bagi kalian. Apa itu? Yang pertama kali kesyirikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alla tusyriku bihi syai'a." Bacakan, jangan kalian berbuat syirik sama sekali. Kemudian, "Wala taqtulu auladakum min imlaq." Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. "Nahnu narzuqukum wa iyyahum." Kami memberi rezeki kepada kalian dan beri rezeki juga pada anak-anak kalian. "Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan."
janganlah kalian mendekati perbuatan yang keji, yang nampak maupun yang tersembunyi. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, jangan kalian membunuh jiwa yang dilarang oleh Allah untuk dibunuh. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsan, jangan kalian dekati harta anak yatim kecuali kalian mengolahnya dengan cara yang terbaik. Wa auful kaila wal mizan bil qisti wa la nukallifu nafsan illa wus'aha. Intinya di sini maksud saya, Allah menyebutkan larangan-larangan. Pertama, jangan berbuat syirik. Yang kedua kata Allah, jangan bunuh anak-anak kalian. Yang ketiga kata Allah, janganlah kalian berbuat zina dan sejenisnya. Yang keempat kata Allah, jangan bunuh orang lain. Ya. Kemudian jangan dekati harta anak yatim kecuali dengan mengolahnya dengan cara yang terbaik. Keharaman yang pertama yang Allah sebutkan syirik. Jadi kata Allah, wahai Muhammad, panggil mereka, suruh bacakan apa yang diharamkan kepada kalian. Yang pertama, alla tusyriku bi syai'a, jangan bikin kesyirikan. Ini perkara yang paling berbahaya daripada dosa-dosa yang lain. Lebih berbahaya daripada dosa-dosa setelahnya. Lebih berbahaya daripada durhaka kepada orang tua, lebih berbahaya daripada membunuh orang, lebih berbahaya daripada yang lainnya. Ya. Membunuh anak, semuanya lebih parah adalah kesyirikan. Taib. Kita lanjutkan hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Ibnu Mas'ud berkata, setelah itu Syekh Muhammad bin Wahab menukil perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata Ibnu Mas'ud, "Man arada an yanzura ila wasiyati Muhammad allati 'alaiha khatamuhu." Barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini banyak orang salah terjemahkan. Yang ada sebagian penerjemah saya lihat yang ada di cincinnya, padahal bukan begitu maksudnya. Maksudnya barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi yang Nabi stempelin maksudnya, ya, maka bacalah firman Allah, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum" dan seterusnya. Ibnu Mas'ud ingin menjelaskan kepada kita. Saya tanya sama antum, Nabi SAW waktu meninggal punya wasiat atau tidak? Tidak ada. Tidak ada wasiat. Tidak menulis wasiat tertentu. Apalagi wasiat kalau saya meninggal yang jadi khalifah siapa? Tidak ada. Maka dustalah orang-orang Syiah yang mengatakan Rasulullah SAW sudah berwasiat. Ya, tatkala di Ghadir Khum, kemudian Rasulullah SAW mengatakan kalau saya meninggal yang jadi imam adalah Ali bin Abi Thalib. Ini dusta. Waktu itu setelah haji wada, padahal yang berhaji bersama Nabi kira-kira 80.000 orang. Ribuan sahabat berhaji bersama Nabi. Kalau seandainya itu pernah terjadi, Rasulullah SAW pernah berwasiat, kalau saya meninggal yang jadi imam adalah Ali bin Abi Thalib, maka yang dengar ribuan sahabat. Begitu Nabi SAW meninggal, sahabat berselisih. Siapa yang jadi imam? Masa ribuan orang tersebut kompak berdusta? Pasti kalau itu pernah Rasulullah SAW mengucapkan, pasti ada satu yang nyeletuk. Ente lupa semua. Kan Nabi pernah bilang Ali yang jadi. Paham? Paham? Paham. Ada yang pahamnya belakangan. Nggak apa-apa, yang penting paham. Kita harus akui manusia bertingkat-tingkat ya. Ada yang Pentium 1, ada yang saya ulangi. Orang-orang Syiah punya khurafat dan mereka makanya membuat namanya hari raya Idul Ghadir. Itu hari raya lebih hebat daripada Idul Fitri, Idul Adha. Karena agama mereka dibangun di atas hal ini. Bahwa saya yang menjadi imam setelah Nabi siapa? Ali. Katanya Nabi pernah berwasiat di hadapan banyak sahabat. Kita bilang itu dusta, omong kosong. Kalau itu Rasulullah SAW pernah ucapkan di hadapan para sahabat, kenapa waktu Rasulullah SAW meninggal para sahabat khilaf? Orang Ansar mengatakan minnal amir wa minkum amir. Kami ada punya amir, pemimpin, kalian orang Muhajirin juga punya pemimpin. Terjadi khilaf sampai akhirnya mereka mengangkat siapa? Abu Bakar. Masa ribuan sahabat kemudian kompak sama-sama lupa dengan Ali? Masa tidak ada yang pernah ingatkan? Masa Ali juga tidak ingatkan? Muhajirin Ansar, kalian tidak ingat? Saya kan pernah dibilang sama Nabi, enggak pernah juga Ali pernah bilang demikian. Makanya wasiat Nabi tidak ada, Nabi tidak punya wasiat. Namun Ibnu Mas'ud berkata seakan-akan seandainya Muhammad SAW punya wasiat yang dia tulis, yang dia stempel, dan wasiat itu ditulis adalah perkara yang sangat penting dan ditulis menjelang seorang meninggal apa? Dunia. Inilah fikih Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud termasuk sahabat senior. Ibnu Mas'ud termasuk orang-orang pertama kali masuk Islam yang mengikuti perjalanan Islam dari awal sampai akhir, sampai wafatnya Nabi SAW. Yang dia baca Al-Quran di Mekah dipukulin sampai pingsan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, orang yang dipuji oleh Nabi SAW. Barang siapa ingin baca Al-Quran seperti baru turun, bacalah seperti qiraat Ibnu Mas'ud. Orang yang alim. Dengan kealimannya tersebut dia mengambil kesimpulan, seandainya Muhammad menulis wasiat, yang wasiat itu tidak akan dirubah-rubah lagi dan distempelin, kemudian Rasulullah SAW meninggal, maka wasiat itu adalah
bacalah surat ini, alla tusyriku bihi syai'a, jangan berbuat syirik sama sekali. Itulah wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Rasulullah SAW menulis apa? Wasiat, melarang umatnya jangan sampai berbuat apa? Kesyirikan. Sudah azan kah? Masih berapa menit? Tunggu bunyi. Mundurin bunyinya. Baik, kita masuk hadis terakhir dari bab ini. Alhamdulillah, insyaallah kita selesai. Baik. Hadis terakhir atau dalil terakhir yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Wahab tentang dari bab pertama adalah hadis Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Muaz bin Jabal ya berkata, "Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar." Aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas himar. Himar itu apa? Keledai, ya, keledai, ya. Dan kita tahu keledai ada dua, ada keledai negeri, ada keledai liar. Kalau keledai negeri maka haram, tidak boleh dimakan. Keledai liar halal untuk dimakan. Dulunya keledai negeri juga halal, tapi Allah haramkan tatkala perang Khaybar. Kalau antum baca kisahnya, subhanallah, tatkala waktu itu para sahabat kelaparan, kemudian mereka sudah potong himar-himar mereka, kemudian mereka masak, setelah mendidih siap dimakan, tahu-tahu haram. Kenapa enggak haram dari awal? Karena memang Allah ingin uji antum. Ya. Kenapa tidak awal? Ya Allah, sudah saya potong, sudah senang-senang, sudah kelaparan, sudah nungguin, tinggal makan, haram. Demikianlah ujian. Kita memang diuji di atas muka bumi ini. Jadi akhirnya jadi haram. Tapi boleh ditunggangi. Dan Rasulullah SAW adalah seorang pemimpin yang sangat tawadhu. Dia tidak naik kuda. Tunggangan yang hebat zaman itu apa? Kuda. Atau onta. Ternyata dia sering naik apa? Himar. Ya. Ente punya Alphard, sekali-sekali naik. Sekali naik apa? Avanza himar, saya enggak bilang ya. Tawadhu, ente punya harta, sekali pakai tawadhu ya. Tawadhu. Ya, saya punya teman, masya Allah ya, dia punya Alphard berapa, tapi dia punya Kijang tahun berapa? Model tahun Kijang 70-an kalau nggak salah. Ya masih dia pakai ya. Sekali-sekali pakai ini, sekali-sekali pakai itu. Rasulullah SAW tawadhu, tunggangannya apa? Himar. Di antara tawadhu Nabi SAW, Nabi juga sering menggonceng orang di belakang dia. Ya, Nabi yang nyetir, orang di belakang Nabi SAW. Oleh karenanya, Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari menyebutkan, Ibnu Mandah punya juz' tulisan buku tentang nama-nama sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi SAW dan jumlahnya lebih dari 30 orang. Ya. Baik, kita azan, kita salat, terus kita lanjutkan setelah ini ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azanillahu wa iyyakum. Hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dalil yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam bab pertama ini tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala membonceng Mu'adz bin Jabal di atas himar, di atas keledai. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa itu hak Allah terhadap para hamba dan apa itu hak hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Mu'adz berkata, "Qultu Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Nabi SAW menjelaskan, hakullahi alal ibad alla yu'adziba, hakullahi alal ibad alla ya'budu illa iyyah wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah terhadap hamba, yaitu hamba tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan Allah tidak berbuat syirik dan tidak boleh berbuat kesyirikan sama sekali kepada Allah. Wa haqqul ibad 'ala Allah alla yu'adziba ma la yusyriku bihi syai'a. Dan hak hamba terhadap Allah yaitu hamba tidak akan diazab oleh Allah jika mereka tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Mu'adz berkata, "Afala ubasyirun nas? Bolehkah aku memberi kabar gembira ini, mengabarkan kabar gembira ini kepada orang-orang?" Kata Rasulullah SAW, "La tubasyirhum fayattakilu." Jangan beritahu mereka, mereka akan bersandar. Mereka akan bersandar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW menjelaskan tentang hak Allah terhadap para hamba. Yang inilah yang merupakan
poin utama dari hadis ini, yaitu tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah dan tidak boleh berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa balasannya? Hak hamba terhadap Allah. Jadi Allah mewajibkan dirinya untuk tidak mengadab orang yang tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang mewajibkan kepada Allah, tapi Allah mewajibkan kepada dirinya, ya. Seperti firman Allah, kataba ala nafsihi rahmah. Allah mewajibkan rahmat bagi dirinya. Seperti Allah mengatakan dalam hadis qudsi, inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku mengharamkan kezaliman atas diriku, ya. Ya, tidak ada yang mewajibkan kepada Allah, tidak ada yang bisa mengharamkan kepada Allah, tapi Allah mewajibkan, Allah mengharamkan atas dirinya sesuai dengan ya kekuasaan Allah dan hikmah dari ya kemahaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan mengadabnya sama sekali. Tatkala mendengar kabar gembira ini, Mu'adz bergembira dan ingin menyampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang. Tapi Rasulullah SAW melarang. Kata Rasulullah SAW, la tubasyirhum, jangan kau beri tahukan hal ini kepada manusia, kepada masyarakat. Kenapa? Fayattaqilu, mereka akan salah paham. Mereka akan bersandar kepada hal ini, menganggap diri mereka tidak berbuat kesyirikan, kemudian mereka terjerumus dalam dosa-dosa yang lain. Ya, ini dikhawatirkan ada kesalahpahaman. Sehingga ada sebagian orang yang mungkin sampai sekarang salah paham. Ya. Dia merasa dia sudah bertauhid, kemudian dia menzalimi orang, dia praktek riba, yang penting saya tidak syirik. Pinjam uang orang, tidak bayar-bayar utang, yang penting saya tidak apa? Syirik. Ya, ada orang seperti itu, ada. Ya, yang penting saya tidak syirik. Sehingga salah paham. Padahal betapa banyak dalil orang yang bertauhid bisa masuk neraka jahanam kalau ternyata dia banyak melakukan dosa. Tapi hadirin dan hadirat yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan akan agungnya tauhid. Karena tauhid adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, hak Allah yang tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Oleh karenanya, ya, syirik merupakan dosa terbesar karena menggugurkan hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai-sampai agungnya tauhid, Allah mewajibkan dirinya untuk tidak mengadab orang yang tidak berbuat syirik sama sekali. Barang siapa yang menegakkan hak Allah, Allah tidak akan mengadabnya. Di akhir pembahasan kita ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Tadi telah kita sebutkan di antaranya tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW sering membonceng orang lain, seperti terutama sahabat-sahabat junior seperti Mu'adz bin Jabal. Rasulullah SAW juga pernah membonceng Hasan dan Husain. Rasulullah SAW juga pernah membonceng tatkala haji wada, Rasulullah SAW membonceng Usama bin Zaid, membonceng Fadl bin Abbas, dan banyak. Ada sekitar 30 orang yang pernah dibonceng oleh Rasulullah SAW di atas himarnya. Kemudian ini juga dalil bahwasanya himar meskipun haram dimakan, tetapi keringatnya tidak najis, sehingga Rasulullah SAW naik di atas himar tersebut. Meskipun dagingnya haram untuk dimakan, meskipun kotorannya najis dengan ijma ulama, tetapi keringatnya, liurnya tidak najis. Kenapa? Karena ada kaidah al-masyaqqah tajlibu taisir. Kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Oleh karenanya waktu Rasulullah SAW ditanya tentang kucing-kucing, kucing kan juga tidak boleh dimakan. Kemudian kotorannya pun najis, ya. Tetapi bagaimana tentang bekas minumnya kucing, bekas makannya kucing, ternyata dimaafkan. Kata Rasulullah SAW, innaha laysat binajasin, innama hiya minat tawafina alaikum awit tawafat. Sungguhnya tidak najis. Kenapa? Karena kucing adalah hewan yang sering berkeliaran di antara kalian. Sehingga kalau dinajiskan maka sangat sulit, ya, memberatkan umat Islam, dan Islam dibangun di atas kemudahan. Oleh karenanya tidak najis bekas makan kucing atau bekas minum kucing. Sama dengan himar dagingnya haram, tidak boleh dimakan. Kotorannya najis dengan kesepakatan ulama. Tetapi keringatnya, liurnya tidak najis, karena menyulitkan. Kalau memang sampai najis, susah orang naik himar, sedikit-sedikit harus cuci baju karena himarnya berkeringat. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, ya, tentang seorang kalau tidak tahu tentang masalah agama, maka hendaknya dia menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Para ulama sepakat tatkala Rasulullah SAW masih hidup ditanya tentang masalah agama, maka para sahabat menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Namun bagaimana setelah Rasulullah SAW meninggal dunia? Kalau ada yang tanya sama saya misalnya, Ustaz, apa hukum ini? Apakah saya jawab Allahu wa rasuluhu a'lam atau saya cukup menjawab Allahu a'lam? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan boleh kita menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam meskipun Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena masalah agama yang paling tahu adalah siapa? Nabi SAW. Seandainya Nabi hidup, Nabi pasti lebih tahu. Ya, oleh karenanya segala masalah agama
Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Namun sebagian ulama mengatakan sebaiknya cukup menjawab Allahu a'lam. Kenapa? Karena praktik para sahabat setelah Nabi meninggal, kalau mereka ditanya, mereka hanya mengatakan Allahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui. Tapi kalau urusan dunia, maka tidak boleh kita bilang wa rasuluhu a'lam, Rasul lebih mengetahui, tidak. Karena dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW mengatakan antum a'lamu bi amri dunyakum, kalian lebih paham tentang masalah dunia kalian. Ya. Kalau masalah agama maka Rasulullah SAW lebih paham. Kemudian ini juga jalan keluar bagi kita. Kalau kita ditanya tidak tahu, maka jawab saja wallahu a'lam. Jangan sampai sok tahu. Makanya saya akan sebutkan bagaimana asar dari Al-Imam Malik rahimahullahu taala, bagaimana Al-Imam Malik begitu takutnya menjawab pertanyaan masalah agama, ya. Ya, bagaimana Imam Malik begitu takutnya menjawab pertanyaan masalah agama. Beliau pernah ditanya, kata Imam Malik, ya, beliau pernah berkata, "Inni la ufakkiru fi mas'alatin mundu bid'a asyrata sanah, famattafaqa li fiha ra'yun ilal an." Saya pernah berpikir tentang suatu permasalahan agama sampai belasan tahun, sampai sekarang saya belum temukan jawabannya. Belasan tahun dia mikirkan masalah tertentu, dia tidak tahu jawabannya sampai sekarang. Sebagian kita, ya sudah haram sajalah daripada pusing. Imam Malik enggak berani, enggak tahu ya bilang enggak tahu. Kemudian juga Al-Haytham bin Jamil pernah berkata, "Syahidtu Malikan su'ila an thamanin wa arba'ina mas'alatin faqala arba'ina mas'alatan faqala fi ithnaini wa thalathina minha la adri." Imam Malik pernah ditanya 48 pertanyaan. 32 dia bilang saya tidak tahu. 32 dia bilang saya tidak tahu. Dalam riwayat juga Imam Malik pernah ditanya 100 pertanyaan dan dia jawab cuma 5 atau 10 pertanyaan. Dia pernah ditanya 20 pertanyaan, dia cuma jawab 2 pertanyaan. Yang lain dia bilang saya tidak tahu, saya tidak tahu. Jadi tidak takut-takut untuk mengatakan apa saya tidak tahu karena masalahnya masalah berat. Ada seorang datang kepada Imam Malik, kemudian bertanya kepada Imam Malik tentang suatu pertanyaan agama. Kata Imam Malik, "La adri, saya tidak tahu." Orang ini berkata, nyeletuk komentar terhadap Imam Malik, "Innaha mas'alatun khafifatun sahlah." Ini masalah ringan, mudah. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, "Laisa fil ilmi syai'un khafif." Tidak ada dalam masalah ilmu agama suatu yang ringan. Amma sami'ta qala Allah taala, tidakkah kau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila." Sungguhnya kami akan menurunkan kepada engkau perkataan yang berat. Ya, jadi agama ini berat. Jangan dianggap ringan. Masalah apapun jangan dianggap ringan. Kalau Anda tidak tahu, Anda ragu, bilang saja tidak tahu. Jangan sok tahu. Ya. Kemudian ada lagi yang bertanya kepada Malik tentang suatu masalah agama. Kata Imam Malik, saya tidak tahu. Kata dia, "Kamu Imam Malik kok tidak tahu? Kalau kamu tidak tahu, siapa lagi yang tahu?" Kata dia, "Apa saya harus tahu gara-gara ente?" Dia tidak harus tahu, tidak tahu terus mau apa? Ya. Oleh karena seorang menyelamatkan dirinya, kalau tidak tahu bilang tidak tahu, jangan sok tahu. Ya, saya duduk di Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, tidak lama, sekitar 5 tahun, ya, bermuazamah dengan beliau, ya. Beliau sering sekali saya dengar mengatakan la adri, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Terkadang Syekh ditanya satu pertanyaan, dalam hati saya, oh jawabannya ini. Ternyata saya bilang apa? Saya tidak tahu. Ternyata saya sok tahu. Jadi saya mau jawab, saya tahu jawabannya menurut saya. Tapi Syekh dengan kalau dia ragu sedikit dia bilang apa? Saya tidak tahu. Dia tidak mau jawab kecuali yang dia pasti apa? Pasti tahu. Maka kalau kita tidak tahu, tidak usah kita sok tahu. Jangan kita bilang, ini permasalahan butuh dengan kita harus murojaah dulu, harus ulangi dulu. Padahal dia tidak pernah baca sama sekali. Cuma dia kesannya seakan-akan dia tahu atau gimana. Bilang aja nggak tahu, apa susahnya. Ya. Karena Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad begitu sangat tawadhu, ya. Ya. Sampai beliau pernah tatkala menyebutkan satu dalil, kata beliau, hadis ini diriwayatkan oleh fulan dan fulan, termaktub dalam kitab ini halaman sekian. Halaman sekian kata dia. Karena saya baru baca tadi, kata Syekh. Jadi jangan, dia tidak ingin dikesankan dia tuh punya hafalan apa? Banyak. Sehingga dia sebut halamannya dan dia sebutkan saya baru baca tadi, makanya saya tahu apa nomor halamannya, ya. Maksud saya ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allahu iyyakum, ya, seorang kalau tidak tahu masalah agama jangan sok tahu. Yang saya sangat sedih, saya sering ini bukan sekali dua kali. Saya sering ditanya sama orang, "Ustadz, apa hukumnya ini?" Saya belum ngomong yang teman-teman, "Oh, hukumnya gini, hukumnya gini." Ya udah, ente aja jadi ustadz, kata saya. Saya belum jawab sama yang lain. Ya, jangan ente berani-berani ngomong. Ada ustadz, ente punya adab. Pertama, ente harus punya adab. Kedua, ente jangan nekat, ya. Ya. Jangan nekat. Kemudian belum dijawab, dia sudah jawab dulu.
Sampai gimana seperti ini? Ini enggak boleh. Seorang takut berbicara tentang masalah agama, halal dan haram. Kalau tidak tahu bilang aja wallahu alam, ya. Sudah. Terserah orang mau bilang apa. Terserah orang bilang orang ini enggak ngerti, terserah orang bilang ustadz ini bodoh, terserah. Yang penting ente selamat di akhirat. Terkadang yang saya terpancing ini diingatkan oleh para ulama. Seorang saya ditanya tentang suatu masalah berat. Orang ini pusing setengah mati dan saya ingin menyelamatkan dia. Saya ingin kasih jawaban. Tapi ulama mengingatkan, ente harus pikirkan dulu keselamatan ente. Ente pengen dia selamat, ente enggak selamat, hati-hati. Kalau nggak tahu ya sudah, cari tanya sama ustadz yang lain. Jangan, ya sudah kalau gitu boleh aja deh. Jangan. Kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu. Demikianlah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Penjelasan dari bab yang pertama. Insya Allah nanti kita akan lanjut bab kedua. Insya Allah karena saya ada safar. Insya Allah tanggal 6 Februari. Karena saya pulang dari luar negeri, insya Allah tanggal 5 Februari. Kalau saya tidak letih, mudah-mudahan dikuatkan oleh Allah. Tanggal 6 kita ketemu lagi. 6 apa? Februari. Setelah itu kita libur sampai bulan Maret. Karena ada urusan panjang ya. Mohon maaf. Dan saya harapkan ya, saya harapkan panitia kalau bisa memfasilitasi buku ya. Buku mungkin dicetak dengan harga murah, nanti bisa diganti oleh para hadirin agar kita punya sama-sama buku halamannya sama. Satu cetakan halamannya sama, nanti tinggal ganti berapa ongkos apa? Ongkos cetaknya. Mau sumbangan juga boleh, tapi kalau mau sesuai dengan harga ongkos juga nggak jadi masalah, agar kita punya satu buku dan halamannya tidak berbeda-beda ya. Pak Ustadz, jika orang tua merupakan pintu surga bagi anaknya, apakah hal tersebut juga berlaku untuk anak angkat yang ingin berbakti kepada orang tua yang telah merawatnya dari bayi walaupun mereka bukan orang tua kandungnya? Saya rasa ya, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah dikatakan berterima kasih kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Ya. Kenapa kita pahalanya sangat besar tatkala berbakti kepada orang tua? Karena jasa mereka yang sangat besar. Ya, di antaranya kita adalah, mohon maaf, adalah hasil dari nutfah ayah kita, dan kita pernah dalam rahim ibu kita selama 9 bulan. Bagaimana susahnya ibu kita sejak awal kita ada dalam perutnya, kita sudah menyusahkannya sampai dia mengandungnya 9 bulan, tatkala keluar juga ikut menyusahkan. Maka berbakti kepada kedua orang tua adalah perkara yang sangat penting. Nah, bagaimana kalau dengan orang tua angkat ya? Mungkin Allah alam bisawab, kedudukannya tidak seperti orang tua kandung. Tetapi kita ingat kata Nabi SAW, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah berterima kasih kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka insya Allah pahalanya besar tatkala kita berbakti kepada ibu angkat kita dan ayah angkat kita yang telah mengorbankan begitu banyak untuk merawat kita. Apakah termasuk kesyirikan seorang muslim yang tidak mau beribadah kepada Allah seperti puasa, salat, zakat dan lain-lain? Lalu apakah status dari syahadatnya orang tersebut? Syirik berbeda dengan maksiat ya. Seorang yang tidak syirik adalah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang tidak bayar zakat dia bermaksiat. Seorang yang tidak puasa dia bermaksiat tapi dia bukan seorang musyrik. Seorang yang tidak salat dia juga bermaksiat dan dia bukan orang musyrik. Hanya saja para ulama khilaf tentang bagaimana status orang yang meninggalkan salat. Kalau orang meninggalkan zakat, meninggalkan puasa, ya jumhur ulama mengatakan tidak kafir. Tapi kalau meninggalkan salat maka ada khilaf yang kuat di kalangan para ulama ya. Riwayat dari Imam Ahmad mengatakan barang siapa meninggalkan salat maka kafir karena berdasarkan dalil yang ada ya. Al-ahdu alladzi bainana wa bainahumus salat faman tarakaha faqad kafar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembeda antara kami dengan mereka orang munafik adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya maka telah kafir. Namun jumhur ulama mazhab Syafi'i dan yang lainnya berpendapat orang yang meninggalkan salat ya karena malas dan tahu salat itu wajib, maka dia terjerumus dalam dosa besar, tapi tidak sampai derajat kafir. Saya ulangi, meninggalkan salat ada dua bentuk. Pertama, meninggalkan salat karena meyakini salat sudah tidak wajib bagi dia, dan ini ijma' ulama, kafir. Kenapa? Karena dia telah merubah hukum Allah, dia menganggap bahwasanya salat tidak wajib. Saya sudah mencapai derajat hakikat tidak perlu salat, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sampai kakinya bengkak, ya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tatkala sakit sampai pingsan beliau ingin salat berjamaah. Lantas dia mengatakan saya sudah sampai pada derajat tingkat hakikat tidak perlu salat lagi. Maka orang seperti ini ijma' ulama dia bukan orang muslim. Kenapa? Dia merasa dia boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang para ulama khilafkan, seorang meninggalkan salat tetapi dia tahu dia salah, maka tadi pendapat jumhur ulama tidak kafir, hanya terjerumus dalam dosa besar. Jadi kita harus bedakan mana syirik, mana maksiat ya. Syirik adalah beribadah kepada selain Allah. Adapun maksiat seperti tadi meninggalkan salat, meninggalkan puasa, meninggalkan zakat, ini bukan syirik tapi apa? Maksiat. Jika jin dibebani syariat, maka syariat siapa yang diikuti?
Apakah Allah juga mengutus Rasul di kalangan jin? Tidak ya. Jadi Rasulnya para jin, Rasul manusia juga. Ini sebagian ulama mengatakan dalil manusia lebih afdal daripada jin ya. Jika sama-sama bertakwa maka manusia lebih afdal daripada jin. Kenapa? Karena Rasulnya dari kalangan apa? Manusia. Muhammad SAW diutus bagi manusia dan juga apa? Jin. Akan tapi apakah perincian syariat jin sama persis seluruhnya seperti syariat manusia? Maka ini dibahas dalam masalah usul fikih. Sebagian ulama mengatakan ya bahwasanya secara umum sama, tapi mungkin ada perbedaan-perbedaan sedikit yang berkaitan dengan ya bagaimana kondisi tubuh mereka ya. Kondisi tubuh mereka mungkin ada sebagian berbeda dalam berbagai hal, berbagai perincian masalah fikih mungkin ada bedanya, tapi secara umum hukumnya aturannya sama ya. Kita tidak perlu tahu bagaimana cara berwudu mereka, kalau batalnya gimana, itu bukan urusan ente udah. Ya. Saya tadi malam ditanya, Ustadz bagaimana hukum menikah dengan jin perempuan? Saya bilang tanya KUA, saya tidak tahu. Demikian saja para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ada pertanyaan-pertanyaan saya tidak bisa jawab karena kekurangan ilmu. Semoga majelis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita diampuni dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita dihidupkan di atas tauhid dan dimatikan di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.